Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Angkatan 8 Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung akan menyampaikan hasil analisis mengenai isu kontemporer proxy war. Nah, untuk menganalisis isu, kami menggunakan metode pentahelix. Nah, untuk mengetahui prioritas atau menapis isu, kami menggunakan metode USG dan Fishbone. Yang terakhir, untuk melakukan pemecahan masalah atau isu, kami menggunakan metode SWOT. Nah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Nidia. Langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama itu praanalisis menggunakan metode pentahelix. Sebelumnya, di metode pentahelix ini terdapat 5 elemen. Yang pertama elemen government atau pemerintah, yang kedua elemen academics atau akademisi, yang ketiga bisnis, yang keempat community atau komunitas atau masyarakat, dan yang kelima yaitu media. Untuk isu penyebaran hoax dan ujaran kebencian, yang pertama itu dari elemen government atau pemerintah, penegakan hukum bagi penyebar hoax dan pengujar kebencian masih lemah. Seringnya baru bergerak atau ditegakkan ketika peristiwa tersebut sudah viral atau menjadi trending topik di media sosial. Yang kedua yaitu dari elemen akademisi, masih kurang berperan dalam memberantas penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Misalnya di sini saya menemukan salah satu kutipan dari Direktur BP3TI Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak Dani Januar, di mana beliau saat mengikuti salah satu kegiatan seminar pemanfaatan teknologi ITE pada bulan Desember lalu di Gradika Bakti Praja, beliau mengatakan bahwa masyarakat, khususnya mahasiswa itu harus aktif menangkal konten ujaran kebencian dan hoax di media sosial. Namun bisa kita lihat saat ini, nyatanya belum semua mahasiswa itu berperan aktif dalam menangkal konten-konten tersebut. Lalu selanjutnya dari elemen bisnis, itu menguntungkan pihak-pihak tertentu. Di sini contohnya itu menguntungkan pihak-pihak kelompok yang memposting berita-berita hoax tersebut. Contoh yang saya temukan yang pertama itu ada kelompok Saracen. Mereka memasang harga sampai 70 jutaan untuk menyebarkan konten-konten ujaran kebencian, hoax, dan diskriminasi melalui media sosial. Lalu yang kedua, ada pembuat berita palsu di Facebook, yaitu Paul Horner, yang mendapatkan penghasilan hingga $10.000 per bulan atau sekitar 135 juta rupiah. Lalu ada juga di Indonesia sendiri, yaitu Pos Metro dan Nusa News, yang situs-situsnya itu mendapatkan keuntungan 600 sampai 700 juta rupiah per tahun dari ujaran kebencian dan penyebaran hoax. Lalu selanjutnya yaitu dari elemen komunitas atau masyarakat. Masyarakat kurang memilah informasi yang beredar, khususnya di media sosial, sehingga masyarakat tersebut mudah terpengaruh dan mudah menyebarkan informasi yang padahal belum jelas atau belum tahu kebenarannya seperti apa. Selain itu, kurangnya etika masyarakat dalam bermedia sosial. Nah, dari situlah dapat menjadi pemicu mudahnya masyarakat melakukan ujaran kebencian. Dan selanjutnya yaitu dari elemen media. Media itu menjadi sarana dalam menyebarkan hoax dan ujaran kebencian. Karena mudahnya mengakses media sosial di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini. Selain itu juga media itu terkadang memberitakan informasi yang dapat memperkeruh suasana dan suka ada media yang berat sebelah juga.
sehingga menimbulkan berbagai spekulasi, berbagai kesimpulan masyarakat yang membaca informasi dari media tersebut dan menimbulkan ujaran kebencian. Selanjutnya, isu yang kedua yaitu kebijakan impor pemerintah. Dari sisi government atau pemerintah, kebijakan impor pemerintah selalu menjadi kontroversi karena merugikan usaha yang dikembangkan masyarakat dalam negeri. Contohnya yaitu di sini impor garam ya. Karena adanya impor garam akan sangat merugikan petambak garam di Indonesia. Lalu selanjutnya dari elemen akademisi, kurangnya riset tentang ekonomi Indonesia khususnya tentang impor yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap impor. Selanjutnya dari elemen bisnis, importir mendapat keuntungan yang besar. Selain itu juga dapat menyebabkan ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap asing. Selanjutnya elemen community atau komunitas atau masyarakat. Pengusaha dalam negeri akan mengalami kerugian yang besar. Ya, karena pemerintah lebih memilih kebijakan untuk impor. Lalu selanjutnya untuk elemen media, menjadi keuntungan bagi pihak media sebagai pemberi informasi atau berita kepada masyarakat untuk mengangkat topik impor tersebut, sehingga isu tersebut menjadi isu yang kontemporer. Selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Yati. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik menapis isu menggunakan metode USG dan metode Fishbone. Yang pertama, metode USG. Nah, di mana USG itu urgensi atau seberapa mendesak masalah itu atau isu itu harus dibahas. Kemudian, seriousness atau seberapa serius isu itu harus dibahas terkait dengan akibat yang akan ditimbulkan. Kemudian growth atau seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut apabila tidak segera ditangani. Di sini kami menggunakan interval dari angka 1 sampai dengan 5 untuk menentukan prioritas isu, di mana angka 1 menunjukkan sangat tidak mendesak atau gawat dan sangat tidak berdampak. Angka 2 menunjukkan bahwa tidak mendesak atau gawat dan tidak berdampak. Angka 3 cukup mendesak atau gawat dan berdampak. Angka 4 mendesak atau gawat dan berdampak. Nah, angka 5 menunjukkan sangat mendesak atau gawat dan sangat berdampak. Nah, berdasarkan hasil analisis isu yang telah kami lakukan menggunakan metode USG, yang pertama isu penyebaran hoax dan ujaran kebencian, yang kedua isu kebijakan impor pemerintah. Untuk penyebaran hoax, untuk urgensi itu mendapat nilai 4 dan untuk kebijakan impor mendapat nilai 3. Untuk seriousness, penyebaran hoax mendapatkan nilai 3, kemudian kebijakan impor mendapatkan nilai 4 karena dilihat dari akibat yang akan ditimbulkan. Kebijakan impor itu akan menimbulkan akibat yang lebih besar, menyangkut dengan perekonomian negara. Nah, kemudian grow, kebijakan impor mendapat nilai 4, kemudian penyebaran hoax dapat nilai 3. Nah, setelah dianalisis, kami temukan prioritas dari isu tersebut, di mana penyebaran hoax dan ujaran kebencian mendapatkan angka 10, kemudian kebijakan impor mendapatkan angka 11. Nah, hal ini dikaitkan dengan dampak yang akan ditimbulkan. Nah, setelah ditemukan prioritas isu, kemudian kami akan menganalisis atau menapis isu menggunakan metode Fishbone. Nah, apa itu metode Fishbone? Yaitu menganalisis menggunakan atau berdasarkan sebab akibat. Nah, di sini ada beberapa kategori yang kami ambil.
Yang pertama adalah product, yang kedua people, kemudian price, dan productivity and quality. Dari segi produk, di sini kurangnya ketersediaan produk lokal. Nah, sehingga pemerintah harus mendatangkan barang dari luar negeri untuk memenuhi permintaan. Kemudian people. Nah, di sini masyarakat lebih bangga menggunakan produk luar negeri daripada produk lokal. Di sini adanya gengsi ya dari masyarakat, gengsi untuk menggunakan produk lokal. Kemudian dari segi price atau harga, di mana harga produk asing lebih murah daripada produk lokal. Nah, sehingga apabila pemerintah menggunakan produk lokal, itu akan menimbulkan pendapatan negara menjadi berkurang. Yang terakhir dari segi productivity and quality, di mana kualitas produk luar negeri memang lebih bagus daripada produk lokal. Nah, namun dalam harga tadi ya, untuk produk luar negeri itu lebih murah. Nah, sehingga hal ini menyebabkan pemerintah memilih untuk mengimpor atau mendatangkan barang dari luar negeri. Nah, kemudian penyebab yang lainnya terkait dengan permintaan pasar itu lebih banyak daripada supplier. Nah, itu yang menyebabkan, yang menjadi akar masalah dari kenapa pemerintah melakukan kebijakan impor. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Anita. Ya, setelah kita tahu sebab dan akibatnya kebijakan-kebijakan impor yang ada di Indonesia, maka kelompok kami akan mencoba mencari alternatif pemecahan masalahnya dengan menggunakan metode SWOT. S yang pertama adalah strength, artinya kekuatan. Diperlukannya kekuatan dalam pemecahan masalah ini yaitu menurut kelompok kami yang pertama, penerapan TKDN dalam kebijakan kewajiban penggunaan produk dalam negeri oleh seluruh kementerian dan lembaga. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2014 tentang penggunaan barang dan jasa di lingkungan kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, instansi-instansi yang pembiayaannya menggunakan APBN dan APBD. Nah, tujuannya di sini adalah untuk menggerakkan pertumbuhan dan memberdayakan industri yang ada di Indonesia melalui upaya penghargaan bagi pengguna dan produsen dalam negeri. Pemerintah itu sudah harus memberikan contoh kepada masyarakat agar masyarakat itu tergerak untuk menggunakan barang dan jasa dari produk-produk lokal dan sudah mulai meninggalkan ketergantungannya terhadap pemakaian produk-produk barang ataupun jasa dari produk luar. Kekuatan yang kedua adalah pemberian sanksi administrasi bagi pelanggar aturan kebijakan. Sanksi itu biasanya berupa hukuman. Hukuman itu sifatnya mengikat dan memaksa siapapun berlaku atas hukuman ini, sehingga diharapkan memberikan efek jera bagi para pengguna-pengguna produk impor. Nah, setelah adanya kekuatan, pasti adanya kelemahan, yaitu weakness. Kelemahannya yaitu yang pertama, perilaku gengsi dalam penggunaan produk impor. Seperti yang kita ketahui ya, masyarakat Indonesia itu cenderung berbangga ketika mereka menggunakan produk-produk luar negeri. Ini loh, saya sudah menggunakan produk luar negeri, saya mampu loh memberi produk luar negeri. Padahal produk luar negeri itu belum tentu kualitasnya bagus, mungkin hanya kemasannya saja yang bagus, tapi kualitasnya itu tidak lebih bagus daripada produk lokal. Kemudian kelemahan yang kedua, yang menjadi kelemahan kedua adalah harga produk lokal lebih tinggi dari produk impor. Nah, di sini menjadi kelemahan sehingga masyarakat itu cenderung akan membeli yang lebih murah dengan tampilan yang bagus daripada membeli sesuatu yang kualitasnya bagus dan tampilannya juga pun bagus. Nah, di situ dari kelemahan-kelemahan tersebut kita harus menjadikan kelemahan tersebut peluang untuk mempertahankan kualitas produk lokal. Peluang yang pertama yaitu
Satu, memberi peluang kepada pelaku usaha untuk mempelajari konsep yang digunakan oleh produk impor. Di sini peran pemerintah sangat dibutuhkan, yaitu pemerintah itu harus memberikan kesempatan membantu para pelaku-pelaku industri lokal, produsen-produsen lokal untuk mengadakan riset ataupun mempelajari konsep-konsep para produsen luar. Bagaimana mereka memproduksi barang-barang mereka, bagaimana mereka mengemas produk-produk mereka sehingga tampilannya lebih menarik, bagaimana mereka melakukan pemasaran-pemasaran sehingga bisa memasuki pasaran-pasaran luar, seperti itu contohnya ya. Kemudian peluang yang kedua, harga produk lokal tidak boleh lebih mahal dari produk impor. Ya, karena tadi kelemahannya harga produk lokal itu lebih mahal, sehingga masyarakat itu cenderung memakai produk luar negeri. Nah, di sini kita harus mencari peluang di mana harga produk lokal minimal sama dengan harga produk impor, tidak boleh lebih mahal. Di sini peran pemerintah juga sangat-sangat berperan, yaitu contohnya pemerintah itu bisa saja menyediakan bahan baku kualitas lokal tapi dengan kualitas yang baik bagi para pelaku industri-industri lokal, sehingga ketika bahan bakunya itu mudah didapatkan, maka harga jual pun tidak akan sangat-sangat mahal. Harga jual bisa ditekan, bahkan bisa lebih rendah dari harga jual barang impor, tapi dengan kualitas yang baik. Yang ketiga, peluang yang ketiga adalah memberi peluang lebih kepada pelaku UMKM dalam meningkatkan perekonomian. Nah, di sini peran pemerintah lagi sangat-sangat dibutuhkan. Apa sih perannya? Contohnya, pemberian modal usaha dengan cara peminjaman kredit usaha untuk pelaku usaha-usaha kecil atau untuk pelaku industri dengan kredit bunga yang tidak mahal, sehingga mereka tidak harus selalu memikirkan tentang bagaimana mereka mengembalikan modal, sehingga para produsen itu mampu memproduksi barangnya dengan kualitas yang baik dan mampu menyediakan barang yang lebih banyak dengan kualitas yang baik, sehingga ketika barang itu lebih banyak daripada permintaan, maka harganya pun akan lebih murah atau tidak terlalu mahal, bisa menyamakan dengan harga produk impor. Nah, setelah adanya peluang, di sini kita akan membicarakan threat, ancaman. Kenapa sih kebijakan impor ini bisa menjadi ancaman? Karena ketika kebijakan impor yang terus-terusan datang ke Indonesia, maka bisa saja rasa percaya masyarakat itu akan hilang terhadap produk-produk lokal. Terus akan menguntungkan juga untuk misalnya suatu produsen dari negara A. Nah, mereka bisa menguasai pasaran-pasaran yang ada di Indonesia, dan lama-kelamaan bukan hanya pasaran atau di bidang perekonomian saja yang mereka bisa kuasai, tapi di bidang-bidang lain yang menguasai itu juga bisa menjadi ancaman bagi negara Indonesia. Kemudian karena adanya kepercayaan terhadap barang luar negeri, sehingga produsen-produsen lokal, industri lokal bisa mengalami kebangkrutan. Ketika sudah merasa putus asa, bisa saja negara luar mengiming-imingi mereka dengan finansial yang cukup menggiurkan, sehingga mereka akan lebih percaya juga kepada negara tersebut, sehingga meninggalkan rasa percayanya kepada bangsa Indonesia. Bagaimana sih caranya agar ancaman ini tidak terjadi? Yaitu salah satunya dengan cara mengedukasi masyarakat agar menggunakan produk lokal sebagai bentuk cinta tanah air terhadap bangsa. Ya, jadi kita sebagai masyarakat, bukan hanya pemerintah ya, kita sebagai masyarakat harus bisa merubah konsep pola pikir kita. Bukan tidak lagi beranggapan memakai produk dalam luar negeri itu hal yang membanggakan, tapi kita harus mengubah konsep pemikiran kita bahwa menggunakan produk luar negeri itu bagus, baik, dan salah satu bentuk rasa cinta tanah air kita terhadap negara. Ya.
Sekian pemaparan mengenai analisis isu kontemporer proxy war dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.